Shalom, Happy Sunday and welcome home. Kami berharap saudara dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Dan ketahuilah bahwa kami selalu berdoa bagi saudara semuanya. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini, kami mengucapkan thank you for being part of our online service. Dan hari ini saya sangat excited untuk bisa memuji, untuk bisa menyembah nama Tuhan, dan tentunya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Raguel Lewi. Dan tentunya saudara semua juga pastinya akan terberkati. Sebagai informasi, gereja kita masih dilakukan full secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube NWI Church dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Ayo, saudara boleh ajak teman-teman dan keluarga saudara untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan sebagai informasi juga, kini Kids Church telah aktif kembali yang dilakukan melalui Zoom. Adapun detailnya seperti yang tertera pada layar. Ayo, saudara juga boleh ajak anak-anaknya untuk bisa beribadah bersama-sama. Ada beberapa akun media sosial gereja yang saudara bisa ikuti. Ada Instagram @NWI-Church, ada Facebook New Wine International Church, dan juga ada TikTok @NWI-Church. Selanjutnya, jika saudara merasa nyaman dengan apa yang saudara rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk bisa bergabung, bermitra, dan berkontribusi bersama di gereja ini, dan lebih lagi supaya saudara bisa memiliki keluarga, komunitas, dan tentunya rumah untuk bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan juga kami rindu untuk bisa menjadi keluarga bagi saudara semuanya. Caranya sangat mudah, saudara bisa mengisi formulir virtual seperti link yang tertera pada layar, dan juga saudara bisa mengikuti welcome launch yang dilakukan setiap bulan di minggu terakhir, yang nantinya setelah itu saudara bisa tertanam di dalam Connect Group. Coming up this week, gereja kita mengadakan beberapa program yang saudara bisa ikuti. Di hari Selasa ada Instagram Live Q&A atau lebih yang diberi nama Lebih Dalam Lagi, setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat melalui akun Instagram gereja. Di hari Rabu, jam 9 malam waktu Indonesia Barat, ada Bible Study for Everyone yang dibuka untuk umum yang dilakukan juga melalui Zoom. Di hari Kamis akan ada Connect Group setiap 2 minggu sekali yang dilakukan jam 8 malam waktu Indonesia Barat juga melalui Zoom. Di hari Jumatnya di jam 7.30 malam ada Live Worship at Home yang dilakukan melalui YouTube Robert Lea Sutanto. Dan selanjutnya di jam 9.30 malam ada Secret Marriage atau Bible Study yang diperuntukkan bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, dan ini dilakukan melalui Zoom. Di hari Sabtu ada Single Class yang diberi nama Set Night Favor setiap jam 9 malam waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Adapun kelas ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah secara rutin mengikuti Blesses ataupun Bible Study. Dan di hari Minggunya akan ada Blesses yang dilakukan setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Adapun detail, link, dan cara untuk melakukan registrasi bisa dilihat melalui highlight atau sorotan dalam Instagram gereja @NWI-Church. Selanjutnya untuk persembahan, perpuluhan, program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19, saudara bisa transfer melalui detail yang seperti tertera pada layar, dan atau juga bisa melakukan scan QR code seperti yang tertera pada layar. Dan tentunya gereja mengucapkan thank you for your generosity. Selanjutnya, jika ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, jemaat bisa menghubungi nomor khusus WA seperti yang tertera pada layar dan akan terhubung dengan tim sekretariat gereja, atau juga bisa dengan cara melakukan DM ke akun Instagram gereja. Terakhir, sebagai penutup, kami tetap menghibau saudara semuanya untuk bisa tetap berjaga-jaga, mengingat saat ini kondisi COVID yang kembali meningkat. Dan kami juga menghimbau buat saudara-saudara untuk yang belum vaksin ataupun yang belum booster juga, mari segera lakukan vaksin ataupun booster. Dan kemanapun saudara berpergian, tetaplah rajin menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya menjaga kebersihan. Dan juga kami turut menyemangati, mensupport
buat saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang menjadi pejuang-pejuang negatif, yang saat ini sedang berjuang untuk bisa kembali pulih dari COVID-19, kami terus memberikan doa dan semangat bagi para pejuang-pejuang negatif. Baik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan juga catatan khotbah supaya kita bisa mencatat poin-poin penting daripada ibadah pada hari ini. Dan tentunya saudara juga jangan lewatkan worship session di mana kita akan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Juga saudara boleh bagikan link YouTube ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mengikuti beribadah bersama-sama. Dan tentunya juga jangan lupa untuk melakukan subscribe dan juga like channel ini supaya saudara tetap bisa mengupdate atau tidak ketinggalan video-video baru yang dilakukan oleh gereja kita. Baik, mari kita siapkan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bisa kembali beribadah pada hari ini. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin jalan ibadah dari awal sampai dengan akhir, sehingga selepas ibadah nanti, setiap firman yang kami terima itu boleh kami kerjakan, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang memiliki pergumulan. Biarlah di dalam Tuhan, mereka temukan jalan keluar. Terlebih lagi buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap mereka yang saat ini sedang menjadi pejuang-pejuang negatif. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih buat anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita beribadah. Immanuel. Shalom New and Church. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan, colek sebelah kanan sebelah kiri kalian. Katakan, semangat memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, nyanyikan sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yes, kami menantikanmu Tuhan, merindukanmu, mendapatkan kekuatan baru bagai Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, naik ke atas, melewati badai kehidupan. Katakan sekali lagi, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Semuanya. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yesus yang kutinggikan di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan korban puja. Yesus, ku tinggikan Kau di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan kekudusan. Yesus, Kaulah yang layak terima segala pujian. Oh, hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah di dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hanya Kau terindah dalam kami. Yes. Let's sing, only you can satisfy my soul. Only You can satisfy my soul, oh Lord. For there is nothing in
this world like you. Only you can fill my thirsty life with love. Jesus, you are my first love. Jesus, you are my first love. Jesus, you are my first love. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Hanya Engkau kekasih hatiku, kekuatanku, dan benteng perlindunganku. Kepadamu ku berharap selalu. Tiada Allah yang mulia sepertimu, besar kasih setiamu tercurah bagiku, selalu baru setiap hari. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Hanya Engkau kekasih hatiku, kekuatanku, dan benteng perlindunganku. Kepadamu ku berharap selalu. Tiada Allah yang mulia sepertimu, besar kasih setiamu tercurah bagiku, selalu baru setiap hari. Nyanyikan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kekasih hatiku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. I love you, Lord, with all of my heart and soul, and only you my heart is longing for. You are my strength, my comfort and everlasting hope. To you I give my praise and thanks. Oh Lord, you are my God, my master and everlasting joy. Great is your faithfulness to me. In every step I take, I put my trust in you alone. Oh Jesus, 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 you're my everything. You're my everything. Jesus, oh Jesus, forever love you, Lord.
my strength, kekuatan dan segalanya bagiku. Nyanyikan sama-sama, Yesus. Yesus, Yesus, kekasih hatiku. Yesus, 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 ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Good morning everyone, selamat datang di New One International Church dan semoga apa yang kami sampaikan dan saudara bisa merasa betah di gereja ini. Semoga saudara bisa menikmati pesan-pesan dan atmosfer yang kami bangun di tempat ini. We are here for your joy, kami ini peduli dengan saudara, kami peduli dengan pergumulan saudara dan kami juga peduli dengan bagaimana Tuhan bisa berbicara dan bekerja lewat saudara. Makanya setiap pesan yang kami sampaikan ini di tailor khusus untuk kami bisa menopang dan mendorong saudara di dalam perjalanan saudara dengan Tuhan. Nah, maka dari itu bagi saudara yang tahu bahwa setiap pesan kami ada untuk mendorong, maka dari itu mungkin pesan-pesan kami kadang eksplisit saudara. Dan tapi juga saudara merasa diberkati dengan apa yang kami katakan dan bisa belajar sesuatu. Dan ini membantu saudara, you are more than welcome untuk stay di sini. Saudara, tahun ini kan kita berbicara soal authenticity dan kita sudah di bulan kedua yang berjudul Sex, the Beautiful Design. Yes, we're talking about sex. Saya percaya bahwa 2 minggu yang pertama harusnya sudah menjadi 2 minggu yang powerful. Saya rasa Pastor Christo dan Pastor Robert berbicara dengan sangat powerful dan penuh otoritas tentang bagaimana seks itu punya dampak di kehidupan kita dan bagaimana kita melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara, sebelumnya saudara juga perlu tahu bahwa apa yang kami pesankan, apa yang kami bagikan ini bukan untuk menghakimi saudara. Tapi kami mau ajak saudara sama-sama, apapun keadaanmu, kamu dari posisi manapun, untuk kita sama-sama meninjau ulang apa yang Tuhan katakan dalam tubuh kita. Karena kita perlu mengerti bahwa sexuality adalah dimensi manusia yang paling misterius dan paling tidak selalu dikuasai. Maka saking misteriusnya, maka kita perlu dekat dengan pencipta kita agar kita bisa lihat perspektifnya dia. Karena kita tidak selalu tahu apa yang terjadi di badan kita tidak selalu tahu apa yang terjadi di hormon kita nggak selalu tahu banyak hal. Maka saya nggak tahu, tapi saudara, saya rasa jika kamu nggak tahu tentang satu barang, kamu nggak tahu berharganya sesuatu, maka kalau kamu ngobrol sama penciptanya, kamu ngobrol sama yang bikin, saya rasa kamu akan dapat perspektif yang lebih jelas.
untuk bisa memperlakukan satu barang atau memperlakukan satu produk dengan lebih baik lagi. So, saya cuma kasih tahu bahwa apapun keadaanmu saat ini, mungkin saya tahu beberapa di antara saudara tidak selalu baik dalam keadaan sexual activity atau sexual life-nya. Mungkin beberapa ada punya struggle sendiri, apalagi yang single. Tapi hari ini saya mau kasih tahu dan saya mau berdoa. Bila kasih karunia Tuhan memelukmu, bila kasih karunia Tuhan menguatkanmu, dan bila kasih karunia Tuhan mengempower kamu untuk melakukan hal yang benar, untuk bangkit daripada rasa malu, bangkit dari rasa ketakutan, dan bangkit dan mempunyai pandangan kekuatan yang baru untuk bisa memperlakukan tubuhmu yang sudah Tuhan titipkan dengan baik. Saya harap ada kata amin di live chat ini. Ya, karena Tuhan peduli dengan segala hal di hidupmu. Enggak cuma peduli perpuluhanmu doang. 90% hidupmu juga dia pedulikan. Makanya apa yang saya bagikan ini pasti akan relate bagi yang single, mau dating, married, semua harusnya akan relate. Dan saya akan start dari sebuah cerita dari highlight Instagram saya. Pastor Robert sudah sempat bilang bahwa saya setiap tahun saya iseng bikin highlight ya Instagram yang berupa polling dan berupa questions untuk saya bisa mendapatkan data dari apa yang terjadi. Dan saya pernah share tentang, bertanya tentang darkest secret. Dan saya bertanya pada mereka, kasih tahu saya rahasia terburukmu seperti apa. Dan saya menemukan bahwa banyak di antara teman-teman atau di Indonesia, mereka semua punya struggle di dalam sexual life mereka. Ada yang korban pelecehan, ada yang sudah terlanjur berhubungan seks dan sebagainya. Dan mereka punya struggle dan mereka mulai ketakutan, mereka hidup dalam rasa malu. Dan saya rasa sudah waktunya gereja itu berbicara secara detail. Kenapa? Karena saudara, karena menyembunyikannya tidak lebih baik dibanding ngomong itu dengan salah. Banyak orang bilang, udah deh gak usah diomongin, takut salah. Yang akhirnya malah jadi tambah parah. Saya rasa, masa kita harus biarkan dunia yang mengatur definisi seksual. Padahal yang menciptakan bukan dunia. Dunia hanya mampu mengkonsumsinya. Nah, makanya saudara, saya harap apa yang saya bagikan bisa menjadi sesuatu menyegarkan dan bisa memperlengkapi gambar kepala apa yang di kepala dan di hati saudara. Maka dari itu mari kita berdoa. Kami tahu bahwa nggak semua di antara kami ada dalam keadaan terbaik kami. Mungkin banyak di antara kami yang bergumul dengan sexual struggle. Kami punya sexual struggle tersendiri. Mungkin bahkan ada di antara kami yang mungkin sedikit takut mungkin datang ke ibadah ini karena mungkin takut tertuduh dan sebagainya. Tuhan biarlah hari ini ada damai sejahtera dan ada kasih karunia-Mu turun atas kami. Dan hikmat dan pengertian yang baru untuk bisa membuka hati dan pikiran kami. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan, membangun. Dan kadang memang menegur, tapi menegur agar bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan kami berdoa, Tuhan biarlah ada damai sejahtera dan ada sukacita di tempat ini. Sehingga pada waktu kami memberitakan firman Tuhan, kami tahu bahwa damai-Mu menyertai, dan biarlah ketakutan hilang, dan biarlah kami bisa bergerak sesuai desain kami. Karena kami tahu bahwa biarlah tahun ini menjadi sebuah tahun di mana kami bisa mempertajam kembali desain kami, mempertajam kembali cara pikir kami, mempertajam kembali. Dan sehingga kami bisa discover siapa kami dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa kami dipanggil untuk jadi best version of ourselves in you. Biarlah kami jadi versi terbaik kami di dalam-Mu. Biarlah kami enggak cuma sekedar jadi versi terbaik, tapi kami juga di dalam Engkau. Di mana kami menemukan tujuan kami. Di mana kami menemukan otentisitas kami yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ya, judul saya hari ini tentang kudus atau hangus. Saya akan melanjutkan apa yang Pastor Chris dan Pastor Robert bagikan 2 minggu lalu. Dan saudara tahu nggak bahwa kemarin sudah banyak yang saya yakin saudara bicarakan dan saya tidak akan terlalu bicarakan lagi dan saya mungkin akan masuk lebih dalam. Nah, tapi saya tidak akan bisa memisahkan seks dari keluarga. Maka dari itu saya akan membahas beberapa aspek, yaitu tentang relationship, tentang marriage, tentang seks, dan tentang hormones. Hormon. Dan ini saudara, kenapa saya membagikan 4 hal ini? Karena agar saudara bisa melihat gambar dirimu secara lengkap dan kau bisa mengerti bagaimana Tuhan membuat sistem yang bekerja di dalam kehidupanmu. Oke, pertama, relationship adalah sebuah kebutuhan saudara. Itu kita perlu ngerti. Bahwa kita diciptakan untuk bonding, terikat, kita diciptakan untuk punya ikatan dan bukan cuma sekedar keinginan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Tuhan sendiri yang turun untuk memperbaiki relationship kita. Saudara tahu bahwa kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang turun menjadikan kita, memulihkan kembali hubungan yang rusak itu. Saudara juga tahu bahwa perintah Tuhan yang paling utama juga sangat relational.
Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Jadi relationship itu sangat penting di matanya. Relationship itu sesuatu yang luar biasa penting. Semua relationship penting. Dan karena semua relationship penting, maka marriage juga penting. Kejadian 1:28 mengatakan, ini cerita tentang Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi segala perintah tentang memenuhi bumi dan taklukkanlah itu dimulai dari kata-kata Allah memberkati mereka. Wahyu 19 ayat 9 juga mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, Alkitab dibuka dan ditutup oleh perkawinan atau pernikahan. Saudara, pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan bangun. Pernikahan itu serius. Tuhan sebenarnya bisa bikin gereja, Taman Eden Church, atau Tuhan bisa bikin yayasan non-profit untuk mengusahakan Taman Eden, misalnya kayak Yayasan Taman Eden Makmur Sejahtera gitu maksudnya. Tapi Tuhan tidak lakukan hal itu. Tapi Tuhan membangun keluarga, mempersiapkan keluarga untuk bisa menjadi jawaban. Nah, makanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, first things first, nah bagi yang single, tolong dimengerti. Marriage doesn't automatically makes you happy. Pernikahan gak secara otomatis buat kamu happy. Banyak orang yang menikah dengan tujuan yang salah. Mereka menikah karena kita bisa ketemu dengan orang kita sayang. Biar bisa kangen-kangenan, biar gak cuma bisa lewat teleponan doang. Biar supaya kita nggak ada yang memisahkan kita. Biar kita bisa bersama selamanya. Ya begitu menikah, mereka mungkin terkesan bersama selamanya. Tapi apakah situasi selesai sampai situ? Terbukti enggak. Ternyata karena banyak orang menikah justru setelah menikah malah jadi banyak berantem ya. Yang ada ketemu tiap hari malah berantem terus. Ada yang awal-awal lihat dia happy setiap hari. Luar biasa. Seperti aku lihat bidadari di depanku. Tapi yang terjadi malah udah lama-lama, kok ngeliat dia kesel ya? Ya, awal-awal ada yang tanya, kenapa kamu senang sama dia? Ya karena saya senang dia bawel, dia berisik, dia mencerahkan hariku, dia seperti matahari, dia membuat cerah hidupku yang gelap dan hampa. Wow, luar biasa sekali. Ya begitu menikah, tiap hari ketemu langsung kayak, kenapa kamu sebel sama dia? Ya karena dia bawel, dia berisik, dia cerewet, segala sesuatu dikomentarin. Terus ya, kenapa? Karena pernikahan ada yang namanya eskalasi. Yaitu segala sesuatu tentang dia, saudara akan lihat setiap hari dan itu akan bertambah-tambah. Karena kamu lihat dia setiap hari. Karena kamu lihat dia setiap hari, artinya kamu terekspos dengan semua baik dan buruknya. Dan kalau, saudara tahu gak? Dan kalau makanya kenapa yang buruk itu tiba-tiba pas menikah bisa jadi makin kelihatan buruknya. Karena ada eskalasi. Yang tadinya kamu lihat buruknya cuma seminggu sekali, sekarang kamu lihat setiap hari. Dan bahkan yang baik pun, kualitas-kualitas yang baik pun, karena kamu overexposure ngelihat dia setiap hari, lama-lama bisa terkesan buruk juga. Kan dulu pas pacaran gemes kan, chat terus, ngobrol, ditelepon kayak mantep banget. Bahkan kadang silence is beautiful. Kadang kami dalam diam pun hati kami bicara. Bisa aja. Mungkin ada yang pas teleponan udah malam kayak, yuk udah malam nih teleponnya, yuk tutup yuk. Enggak, kamu yang tutup. Ini dong kamu udah tutup, kamu tutup gitu. Dan akhirnya berantem gitu, kamu yang tutup. Akhirnya oke ya, kita sama-sama nutup ya. 1, 2, 3. Ya kok gak ditutup dan sebagainya. Mungkin saudara pernah tahu yang cerita-cerita seperti itu. Dan itu kan gemes banget kan. Terus pas menikah boro-boro telepon ditutup. Dibuka aja enggak. Diteleponin enggak diangkat-angkat. Terus pas saya tanya teleponin, kamu nggak angkat-angkat telepon saya. Ini lagi bantuin adik kamu ngurus desain gereja katanya. Ya, mesti berbeda. Makanya kita harus secara bersama memastikan, mempersiapkan agar bisa bahagia. Kunci di mana? Makanya yang single dan baru punya pacar, pacaran yang benar. Kenapa? Supaya kamu bisa tahu persis siapa yang kamu akan nikahi. Lihat yang apa ada yang tentang dia. Biarkan kamu terbuka dan kebaikan dan keburukanmu. Dan akhirnya kamu lihat, kira-kira saya bisa gak lihat orang ini. Tips saya, kamu liatin kebaikan dan keburukan orang itu dan kamu kalikan 7 kali lipat. Bisa gak kamu terima dia? Kalau segala kebaikan dan keburukannya 7 kali lipat. Itu untuk membantumu.
Makanya pacaran harus yang benar. Kalau kamu masih sembunyi-sembunyi sampai sekarang gak berani ngomong, maka saya bisa pastikan kamu ada di jalur yang salah. Akan terjadi masalah. Mendingan terbuka dari awal. Nah, saya juga gak bisa, 2 minggu lalu dibahas tentang man and woman, saudara. Tentang laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan sampai kapanpun berbeda. Dan itu tidak dilihat cuma dari kelaminnya. Karena kelamin bisa diganti. Tapi yang membedakan adalah kandungannya. Kandungan dalam bahasa Inggris yaitu womb. Makanya perempuan yang punya kandungan disebut sebagai woman. Woman. Yohanes 2:11 mengatakan, ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Yesus membuat mujizat air jadi anggur. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama ada tanda-tandanya, dan dengan demikian ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama di Kana, dan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang serius, saudara. Ini saya percaya ini bukan cuma sebuah kebetulan, bahwa kalau ada satu tempat yang paling butuh mujizat, yang paling butuh kemuliaan Tuhan, paling butuh kasih karunia Tuhan, paling butuh campur tangan Tuhan, itu adalah pernikahan. Maka dari itu Tuhan yang pertama itu yang dia lakukan. Nah, laki-laki dan perempuan sampai kapanpun harus terus beradaptasi. Karena variabel kehidupan bisa menyebabkan perubahan. Dan itu semua membutuhkan adaptasi. Saya tahu bahwa yang dengar ini bukan cuma anak muda yang single, yang sudah menikah lebih lama dari saya pun juga banyak. Dan saudara pasti tahu bahwa ada begitu banyak lika-liku dan tantangan kehidupan yang membuat hubungan kita masing-masing bisa berubah. Entah yang punya anak, yang belum punya anak, yang baru menikah, itu semua tantangannya berbeda. Belum kalau misalnya sudah menikah lama, faktor kesehatan, perubahan hormon dan kimiawi otak, yang tadinya pendiam jadi bawel, yang tadi bawel jadi pendiam, yang tadinya sehat jadi sakit, itu akan menyebabkan strain, tekanan-tekanan dan tension yang akan mengubahkan hubungan kita. Maka memang saya percaya bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan, tapi pernikahan juga butuh Tuhan. Karena sejatinya, kalau menurut data dikatakan sebenarnya sangat mustahil untuk 2 orang bisa bersatu. Karena fungsinya sama-sama berbeda dan cirinya pun sama sekali berbeda. Contoh saudara, laki-laki seumur hidup cuma punya 1 musim di hidupnya. Maka laki-laki tidak banyak berubah. Laki-laki gitu-gitu aja. Pagi gitu, siang gitu, malam gitu. Tidur juga bentuknya kayak gitu. Very simple. Berbeda sama perempuan yang lebih kompleks. Perempuan punya 4 musim di kehidupannya. Kadang dia bisa pagi-pagi saya baru bangun tidur, tiba-tiba saya bisa dinadanya ditinggiin kayak, kamu kok begini? Pagi-pagi. Terus 5-10 menit kemudian tiba-tiba gelendotan, mesra-mesraan. Dan laki cuma bisa bingung, kok dia berubah secepat itu ya? Kadang perempuan menarik. Ini cuma pengandaian. Kadang-kadang bisa musim panas galak banget. Kadang-kadang musim dingin bisa cuek banget. Kadang-kadang bisa musim semi, gelendotan banget. Kadang-kadang bisa musim gugur, sangat horny, terangsang. Jadi kadang lucu ya, bisa kadang galak, gelendotan. Makanya, karena ini 2 yang sangat berbeda, butuh pengertian yang luar biasa untuk bisa bersatu untuk selamanya. Tidak ada jalan pintas, nggak ada kisi-kisi untuk pertanyaan pernikahan. Setiap pernikahan itu berbeda. Dan yang paling romantis pun bisa terguncang. Makanya saudara nggak bisa lihat kalau katanya relationship goals dan sebagainya. Makanya saya tidak akan tertipu sama yang gambar-gambar bagus, dan saudara harusnya nggak tertipu dan gambar-gambar bagus di Instagram, karena itu hanya gambar dan tidak ada yang tidak akan terguncang, saudara. Makanya itu harus intentional, dijaga setiap hari, dikelola dengan baik, diperlakukan dan dipikirkan secara serius. Nah, saya mau ajak saudara melihat di Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Saudara bisa lihat bahwa ini panjang sekali, tapi basically ini berbicara tentang, saya akan bacakan sedikit aja. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini versi BMK. Allah menentukan waktu untuk melahirkan, waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, waktu untuk mencabut, dan sebagainya. Sudah tahu gak bahwa kalau ada satu ayat yang paling favorit banyak orang, itu adalah ayat yang berikutnya, yang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Betul. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi agar sesuatu indah pada waktunya, kita juga harus mengizinkan diri kita berada dalam berbagai macam musim kehidupan dan tantangan.
Kenapa? Karena kata-kata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya baru muncul setelah ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu itu. Artinya butuh berbagai macam musim kehidupan yang berbeda-beda yang kita lewati dan kita jalani dengan tabah. Baru setelah semua itu lewat, kita bisa lihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, indahnya pernikahan pun setiap musim berbeda dan cara nikmatinnya pun berbeda-beda. Yang baru menikah itu beda nikmatinnya. Yang hamil nikah beda. Yang punya anak kecil dan yang teenagers itu beda sekali cara nikmatinnya, saudara. Kadang kita pun harus beradaptasi. Musim panas, musim hujan, musim dingin, cara nikmatinnya berbeda sama sekali. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu misalnya sudah pengen lanjut ke musim berikutnya, pengen cepat menikah gitu, atau pengen banget punya anak, ngebet, dan kamu gak peduli dengan musim hidupmu sekarang, dan kamu terlalu terfokus sama apa yang kamu kejar, tapi begitu tiba-tiba sudah dapat, malah kamu mengeluh, malah kamu gak bersyukur, malah kamu pengen balik ke musim sebelumnya. Kan gak bisa dibalikin. Ada orang-orang, saya tahu orang-orang yang nangis-nangis pengen punya anak, begitu dia punya anak, dia protes. Kenapa nih anak begini sih? Dia lupa bahwa itu jawaban doanya dia. Ada orang yang single pengen cepat menikah, begitu sudah menikah, langsung kayak, kenapa sih istri gue, suami gue kayak gini? Dia lupa itu jawaban doa. Maka saudara harus tahu bahwa setiap musim itu cara nikmatin yang berbeda. Makanya kamu harus belajar menikmati setiap musim di kehidupanmu. Supaya begitu musimnya berganti, kamu gak menyesal dan melihat ke belakang. Makanya yang single, nikmatin. Yang mas baru tunangan, nikmatin. Yang udah menikah, baru menikah, nikmatin. Yang lagi hamil istrinya, nikmatin. Dan yang sudah menikah lama, nikmatin semua. Karena cara nikmatinnya berbeda-beda. Dan kamu tidak bisa balik ke masa lalu. Yang kamu bisa ubah hanyalah caramu menikmati. Juga, nah ini ngomong soal cinta lagi nih ya. Saya harus bahas hal ini dulu supaya saudara punya gambaran jelas tentang relationship ini seperti apa. Dan kenapa seks tidak bisa dilepas dari pernikahan. Banyak orang bilang cinta itu bisa bikin bersama. Tapi saudara tahu gak bahwa kenyataannya justru begitu banyak orang yang menceraikan orang yang mereka cintai. Berkali-kali saya lihat di sinetron atau di berita dia bilang, kenapa bercerai? Ya karena ada perbedaan yang tak terselesaikan. Ya saya masih sayang sih, saya masih cinta sama dia. Sih saudara, terlalu banyak orang yang mencintai dan tapi menceraikan yang dicintai. Jadi artinya harusnya ada rahasia lebih dalam dibanding sekedar cinta. Makanya saudara, during dating saudara harus kenal benar-benar. Dan saya rasa bisa diaminkan oleh para bapak dan ibu dan saudara-saudara sudah menikah. Mengenal dengan benar juga bukan berarti pasti kamu menikah sama dia. Bisa juga malah putus. Kan akhirnya kamu menyadari kamu gak cocok dengan dia. Lebih baik telat menikah dibanding salah menikah. Amsal 24 ayat 3-4 versi BMK mengatakan hal sangat menarik. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Gak ada tulisan cinta di sini. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamar akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Sudah tahu bahwa pacaran memang butuh cinta, tapi pernikahan butuh hikmat. Tidak ada tulisan cinta di sini. Cinta itu ibarat pintu untuk masuk ke satu rumah. Tapi rumah nggak cuma pintu. Pintu itu penting untuk bisa kita lihat apa yang ada di depan supaya kita bisa tahu kita bisa punya kuasa penuh untuk mengizinkan seseorang masuk atau tidak. Tapi ingat, begitu masuk, itu situasinya berbeda. Rumah bukan cuma pintu, masih ada daerah-daerah lain. Nah makanya, untuk bisa pertahankan rumah tangga ternyata bukan butuh cinta, tapi butuhnya hikmat, pengetahuan dan pengertian. Justru makanya harus punya banyak pengetahuan tentang laki-laki dan perempuan. Perlu punya banyak pengetahuan firman Tuhan. Perlu punya pengertian. Perlu belajar mengerti. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan sama sekali berbeda. Janganlah berhenti untuk mencoba saling mengerti. Dan saling menerima. Hikmat juga bicara mengaplikasikan yang kita tahu. Mengaplikasikan kebenaran. Saudara tahu gak bahwa kalau kamu ngomong hal yang benar tapi waktunya salah, ya berantem juga. Pernah ada orang, saya dengan istri saya ada momen yang kami harus diskusi dan karena waktunya salah akhirnya jadi nggak baik diskusinya. Itu yang butuh hikmat.
Dan maka dari itu, nah ini saya rasa hiburan bagi yang single nih. 1 Korintus 7:28 mengatakan, tapi kalau saudara kawin, itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin, tidak berarti ia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu kamu hadapi banyak kesusahan. In marriage, you will have trouble. Jadi bagi yang mau menikah dengan mencari happiness, saya cuma kasih tahu, in marriage, you'll have trouble. Nggak mudah memang, tantangannya berbeda. Yang sudah di saat nggak married, bersyukurlah. Paulus juga sama. Itu bukan aib, itu anugerah. It's not bad. Your life is simpler. Yesus itu single. Paulus itu single. Tapi singlemu, saya harus kasih tahu baik-baik. Singlemu tidak mengurangi urapan Tuhan hidupmu. Kamu bisa tetap single dan diurapi Tuhan. Tidak perlu menikah untuk diurapi Tuhan. Tidak perlu menikah untuk dipakai Tuhan. Kamu bisa single, dipakai untuk kerajaan Tuhan. Diurapi dan berdampak bagi bangsa, negara, dan kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya, makanya marriage is reserved only for mature people. Yang gak cuma mikirin yang diri sendiri yang pengen menyelamin. Nah, setelah saudara dengar, mengerti kira-kira gambaran besar, biar saudara tahu, this is where sex comes in. Kejadian 1:28 dikatakan, ini saya akan ulang lagi saudara, di Kejadian 1:28 mungkin saudara perlu lihat lagi. Untuk membantu. Allah memberkati mereka. Diberkati dulu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara bisa lihat patternnya. Yang pertama diberkati dulu, baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu, baru diberkati. Memang ada yang beberapa yang karena satu dan lain hal beranak cucu dulu dan diberkati. Tapi saya sekali lagi saya tidak mau menghakimi, saya cuma mau kasih tahu ya kalau misalnya mau aturan yang benar seperti ini. Nah, tapi saudara perlu tahu bahwa itu yang Tuhan desain, yang Tuhan buat. Nah, maka dari itu saudara, kita perlu ngerti dulu, where is sex? Saya rasa 2 minggu ini sudah cukup untuk Pastor Chris dan Pastor Robert menceritakan tentang seks itu. Sex is good, sex is beautiful, sex is godly, sex is holy. Karena Tuhan yang buat, dan Tuhan tidak pernah salah. Karena banyak gereja bilang itu kotor, menjijikan. Seks itu kotor, seks itu najis, seks itu dosa. Makanya kasih cuma buat suami kamu. Jadi yang kotor-kotor dikasih buat suamimu, pantesan berantem terus. Nah ini saudara perlu tahu. Dan kalau saudara cek di Korintus 1 Korintus 7, saudara perhatiin baik-baik, detail. Saudara, Paulus sebenarnya ngomong bahwa hasrat itu kudus. Sexual drive itu kudus. Apapun yang kau rasakan kepada lawan jenis itu kudus. Tapi hasrat juga harus diarahkan yang benar. Saya akan bahas sedikit lagi sama Pastor Robert bilang minggu lalu bahwa kita bisa melakukan hal yang salah dengan maksud yang baik. Kamu bisa lakukan hal yang benar dengan cara yang salah dan ujungnya destruktif. Banyak demo-demo yang maksudnya baik terus akhirnya jadi berantem. Tenaganya besar tapi dipakai ke hal yang salah. Right passion, wrong expression. Saudara, saya mau kutip lagi minggu lalu bahwa Musa contoh orang yang right passion tapi wrong expression. Maksudnya baik. Kalau ibarat komentator bola dia ngomong maksudnya baik. Tetapi caranya dia membunuh orang Mesir itu bikin dia ribet sendiri. Dan maka dari itu saudara, hasrat butuh batasan. Saudara ingat bahwa tahun lalu di bulan Agustus kita berbicara banyak tentang freedom. Dan freedom ada kata-kata boundaries atau batasan di situ. Bahwa kita pernah bilang bahwa justru kebebasan Tuhan tawarkan bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu mau. Tapi kenapa? Karena kalau kamu lakukan apapun yang kamu mau, maka kamu akan terikat. Tapi justru kebebasanmu diberi batasan. Kenapa? Karena batasan-batasan itulah yang membuatmu, kebebasanmu terjaga. Sama seperti orang yang pengen financial freedom. Financial freedom bukan berarti dia bebas mau hambur-hamburan uang. Tapi financial freedom berarti dia membudget setiap hidupnya dengan segala perkara, dengan sesuai kebutuhan dia, agar sampai dia tua dia tetap bisa menikmati kebebasan itu. Kebebasan itu hanya bisa ditopang dengan batasan.
Hasrat butuh batasan. Batasan tidak diciptakan untuk bikin kita menderita, tapi diciptakan agar tetap bisa bahagia. Menikmati tanpa konsekuensi yang buruk. Karena anak kecil cuma diizinin main di dalam rumah, bukan karena nggak bisa lihat dia senang, tapi nggak bisa lihat dia menderita. Maka saudara pun juga perlu tahu bahwa batasan untuk hasrat kita, sexual drive kita, itu bukan untuk bikin kita ribet, tetapi untuk bikin kita bahagia, agar kita tidak menghancurkan diri kita sendiri. Saudara tahu beberapa hari ini saya dan istri saya lagi nonton satu film namanya Euphoria, saudara. Yang dibintangi oleh Zendaya Coleman. Euphoria adalah sesuatu yang sangat powerful, saudara. Kenapa? Karena itu adalah potret nyata dan kacau tentang realita remaja Amerika, yaitu generasi Z. Yang kacau, yang soal seks, drugs, mental unhealthiness, internet, bullying, dan dysfunctional family jadi satu, saudara. Saudara bayangkan, begitu banyak generasi muda yang sisi tergelapnya mereka berantakan di sexual life-nya. Bikin video-video yang gak jelas, drugs, mental unhealthiness, mental yang tidak sehat, internet yang begitu menghancurkan pikiran mereka, bullying yang luar biasa, dan keluarga yang disfungsi, semua jadi satu. Dan saudara bisa bayangkan, dan itu intrik cukup mengganggu saya dan istri saya. Kenapa? Karena itu sangat kena di kami, dan kami bisa lihat bahwa betapa kacau saat tidak ada batasan dalam kehidupan seseorang. Nah, maka dari itu, saudara, minggu lalu Pastor Robus bicara, dan saya akan perjelas. Saya mau pakai ilustrasi menarik bahwa sangat menarik bahwa Paulus mengidentifikasikan hasrat seperti api. Dia bilang, jangan kamu tidak tahan bertarak, hangus terbakar. Hangus di dalam gairahmu. Saat pakai kata hangus itu mengidentifikasikan bahwa hasrat itu seperti api. Sudah lihat? Api. Sudah tahu nggak api itu baik? Api adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan api adalah salah satu fondasi di kehidupan. Dan kalau saudara mau tahu arti di dalam api dalam Alkitab itu bicara soal sesuatu yang memurnikan. Bukan sesuatu yang cuma destruktif. Api bicara sesuatu yang memurnikan tapi menghancurkan yang kotor. Jika saudara memasak ikan dalam api, maka api itu akan menghabisi kuman-kuman yang ada dan hanya menyisakan daging yang lezat. Jadi artinya api itu sesuatu yang sangat baik, saudara. Nah, tapi masalahnya, sebenarnya saudara lihat, ini udah mau habis. Hasrat itu baik dan hasrat itu murni. Tapi api juga harus dikelola dengan baik. Jika dikelola dengan baik, maka dia bisa dipakai untuk memasak, dia bisa dipakai untuk merebus, dia bisa dipakai untuk membersihkan, memurnikan, menggoreng. Tapi kalau salah, dia bisa bakar seluruh rumah. Saudara tahu gak, kalau misalnya api ini saya jatuhkan di gereja, di lantai karpet gereja, maka api ini akan menghabisi karpet ini dan bahkan membakar satu tempat ini. Itu yang terjadi saat api ditaruh di tujuan yang salah, saudara. Nah, makanya, tapi kalau misalnya api ditaruh di tempat yang tepat, di kontainer dan di lingkungan yang tepat, dia akan bisa menghangatkan, dia akan bisa menjadi sesuatu yang indah, dia bisa memberkati, dia bahkan punya tujuan yang konstruktif. Jadi api itu baik, api itu netral, tapi cara kita mengelola, cara kita menggunakannya akan menentukan apakah ini menjadi api yang membangkitkan, menyegarkan, membangun, atau menghancurkan. Makanya api yang saya pelajarin, nomor 1 harus dijaga besar kecilnya. Nggak bisa terlalu kecil tapi juga nggak bisa terlalu besar. Butuh sesuatu yang proper. Kalau kita butuh api yang cukup untuk kita bisa memasak. Kalau terlalu gede ntar jadi gosong. Kita juga digunakan untuk tujuan yang tepat, saudara. Kalau saudara pakai api ini untuk menghancurkan, maka bisa aja. Begitu pun si hasrat pun sama. Si hasrat itu sama seperti api. Kalau kamu gunakan untuk hal yang tepat, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kamu gunakan untuk sesuatu yang salah, arah yang salah, dan tanpa mengerti batasan jelas, maka itu akan menghancurkan dirimu
dan mengakibatkan sesuatu yang destruktif di dalamnya. Nah, saya mau share di 1 Korintus 7 ayat 1-7 versi The Message. Ini Paulus yang ngomong dan saya rasa ini bisa kita baca sedikit-sedikit saudara. Mari. Now, getting down to the questions you asked in your letters to me. First, is it a good thing to have sexual relations? Is it a good thing? Paulus bilang, certainly. Pasti. Jelas. But, tapi, only within a certain context. Wow, jadi dia artinya apa? Paulus bilang sexual relationship itu baik, sehat, keren, dengan yakin. Tapi harus tahu konteksnya. Makanya lanjutan dia bilang, it's good for a man to have a wife and for women to have a husband. Kalau saudara nggak bisa bertahan, kenapa dia bilang gini? Karena if your sexual drives are strong, kita bilang bahwa saudara harus tahu bahwa gairah seksualmu itu besar, dampaknya kuat. Gairah seksualmu itu pernah di TikTok ada sebuah bercandaan gitu misalnya. Kayak ini mungkin ada anekdot kayak gini saudara. Tuh saat ada cowok dan cewek lagi pacaran gitu maksudnya, dan mereka lagi jauh di daerah di wilayah Jakarta yang berbeda. Suatu saat malam-malam jam 10 malam, tiba-tiba si cewek bilang, "Beb, rumah kosong nih." Langsung lakinya semangat, langsung yeay. Dan dia langsung pegang starter motor, dia langsung pergi ke wilayah yang berbeda itu. Dan dengan pada sambil jalan si cowok pikirannya udah kotor banget, dia jalan pas nyetir nyampe, tok gitu. Dan dia mau masuk rumah, tiba-tiba dia lihat, ternyata rumahnya beneran kosong. Memang gak ada siapa-siapa, bahkan pacarnya pun gak di situ. Nah itu menarik, berarti apa? Sexual drive sangat kuat dan punya dampak untuk bisa melakukan sesuatu yang sangat besar. Bahkan sampai ngebelah satu daerah. Tapi dia bilang gini, sexual drives are strong, but marriage is strong enough to contain them. Saudara tahu nggak bahwa Alkitab bilang bahwa seks itu, seperti yang saya bilang tadi, seks perlu dilokalisasi saudara. Seks tidak bisa dibiarkan begitu saja, dia harus digunakan tujuan tepat, dia harus dilokalisasi di sebuah tempat yang disiapkan khusus untuk dia. Supaya dia tidak menjalar kemana-mana dan kita bisa mendapatkan hasil terbaiknya. Dan tempat lokalisasi itu hanya ada, dan Tuhan sudah desain, hanya ada di pernikahan. Hanya ada di pernikahan. Kontainer yang disiapkan Tuhan, yang didesain Tuhan secara khusus untuk memuaskan hasrat seksualmu, hanya ada di pernikahan. Kenapa? Karena marriage is strong enough to contain them and provide for a balanced and fulfilling sexual life in a world of sexual disorder. Begitu banyak generasi muda dan sampai sekarang membutuhkan kepuasan seksual. Dan makanya banyak orang terdistorsi film. Dia bilang, kenapa kamu seks sama banyak orang? Buat latihan untuk bisa memuaskan pasangan saya. Dia kira bahwa ini seperti lomba. Tapi saudara, saya mau share, ini ada dari mywellclinic.com saudara, yang saya mau bagikan bagi saudara, dan saya harap ini menjadi sesuatu yang menyegarkan, bahwa ada Dr. Andrew Megers tentang Science of Sex Before Marriage. Buat dia ini bukan orang rohani saudara, tapi dia mengatakan bahwa ini menarik, bahwa tampaknya riset bilang bahwa yang menahan untuk tidak berhubungan seks sampai menikah, compare yang tidak menahan, ternyata yang menahan itu punya 20% hubungannya lebih memuaskan, komunikasinya pola komunikasi lebih baik, 22% tidak less consideration of divorce, jadi 22% kepikiran untuk cerai itu turun, dan better sexual quality, hubungan seks yang lebih berkualitas, 15% naiknya. Jadi efek ini luar biasa saudara, berarti bukan cuma saya ngomong, tapi juga saudara tahu bahwa dokter pun yang mungkin tidak selalu percaya Tuhan, tidak selalu percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, juga bilang bahwa seks yang paling terbaik itu ada di dalam pernikahan. Makanya dikatakan lanjutannya adalah the marriage bed must be a place of mutuality. The husband seeking to satisfy his wife, the wife seeking to satisfy her husband.
saling memuaskan. Marriage is not a place to stand up for your rights. Jadi bukan tempat di mana ini hak saya, ini harusnya begini, harusnya begitu. Saya akan pertahankan hak individual saya. Seakan-akan kamu lebih mempertahankan hak individualmu dibandingkan mempertahankan istrimu atau suamimu. No, kita bilang marriage is a decision to serve the other, whether in bed or out. Wow, saya pas nemuin ayat ini sampai kayak wow. Jadi I am so sorry if you guys are married, udah waktunya yang nggak ngomong itu hak saya dan ini harusnya begini dan sebagainya. No. Marriage adalah sebuah keputusan untuk saling melayani satu sama lain. Abstaining from sex is permissible for a period of time, but if you both agree with it. Kalau kamu nggak berhubungan untuk beberapa lama nggak apa-apa, asal udah setuju. Tapi coba buat doa dan juga puasa. Dan come back together again. Nah, tapi yang menarik ada satu sisi Paulus juga bilang bahwa saya sih pengennya semua orang selibat karena selibat itu lebih gampang. But dia Paulus yang ngomong celibacy is not for everyone any more than marriage is. God gives the gift of single life to some, the gift of the married life to others. Marriage is not for everyone. Celibacy is not for everyone. Jadi bagi saudara, saya percaya bahwa yang single pun masih bisa relate di sini. Kenapa? Karena secara netral, memang kita bahas seks. Dan karena itu kita juga membahas soal singleness. That's okay kalau kamu memang tidak memikirkan pernikahan. Ada orang punya gift untuk single. Ada yang punya karunia untuk menikah. That's fine. Dan saudara perlu tahu, seks itu seperti, saya tahu bahwa culture itu membuat segala sesuatu jadi sulit. TikTok, Instagram, kalau dulu kita zaman dulu nggak punya banyak gambaran, tapi sekarang gambarnya sudah terlalu exploit, terlalu besar. Bahkan negara barat adalah over sexualized sekali, saudara. Nah, maka dari itu, saudara, kita perlu di dalam suara begitu banyak itu, saya rasa suara Tuhan dan apa kata Tuhan. Karena dia menciptakan dan mendesain kita, harusnya menjadi sebuah suara yang harus jadi prioritas kita yang pertama. Setuju atau nggak setuju, kamu gumulnya dulu. Tapi kamu harus lihat dulu. Saudara tahu nggak bahwa seks itu seperti hard restart, saudara. Nah ini saya akan jelasin sedikit lagi, saudara. Ini saya tadi sudah masuk tentang banyak hal, sekarang saya mau bahas sedikit tentang hormon ya, saudara ya. Kita sekali lagi saya ingetin bahwa badan kita memang diciptakan untuk saling mengikat, untuk saling terikat. Kita diciptakan untuk terkoneksi dengan human beings yang lain. Nah, kenapa? Karena saudara tahu, ini yang terjadi sama seks. Pada waktu kita berhubungan seks dengan seseorang, hormon-hormon di kepala kita membuat kita nempel, ngelem dengan partner kita. Jadi ada sebuah bonding, ada sebuah ikatan terjadi saat ada pengalaman skin to skin, kulit ke kulit. Dan saudara secara saintifik, ini saintifik saudara, bukan cuma secara biblical. Seks membuat kita terikat secara hormon, secara neuron, saraf otak, secara psikologi, dan itu membentuk sebuah ikatan mental, ikatan emosional, dan ikatan fisik. Apalagi pada waktu itu dilakukan berkali-kali. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang saya mau kasih tahu saudara, dan saya harap ini bisa membantu saudara. Saat saudara ada sexual activity, saudara itu akan melepaskan sebuah cairan kimia di kepala. Dan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki bagi perempuan itu bernama hormon oksitosin. Bagian dokter mungkin bisa membantu saya. Dan buat laki-laki itu namanya vasopressin. Oksitosin membuat sebuah perempuan itu terikat dengan orang yang dia sayang dan paling dia dekatin. Itu ngurangin stres, bikin perasaan kalem, bikin merasa dekat, dan membuat kepercayaan bertambah. Dan itu juga membuat seorang perempuan mau mengusahakan dan melindungi si dia yang terikat dengan dia, yang bonding dengan dia. Nah, vasopressin itu mirip sama oksitosin, tapi beda dikit. Ini yang muncul di kepala laki-laki. Hormon ini yang disebut sebagai hormon komitmen. Membuat laki-laki itu, atau dikatakan molekul monogami. Ini membuat laki-laki punya desire, keinginan untuk komitmen, untuk loyal. Ini membuat sesuatu yang sifatnya protektif, dan membuat seseorang punya kecenderungan untuk jealous. Jadi itu jealous itu ada masalah hormon ya saudara.
Saya harap ini, are you guys blessed so far? Bagi teman-teman di live chat, semoga ini menguatkan dan semoga ini menyegarkan. Jadi hormon ini penting. Dan yang ketiga ada hormon satu lagi muncul, namanya endorfin. Dan endorfin ini kena ke laki-laki dan perempuan. Ini hormon seneng lah. Ini yang highly addictive, yang sangat nyandu banget dan bikin kita mau lakukan lagi, mau lakukan lagi, mau lakukan lagi. Nah, inilah yang terjadi pada waktu kita berhubungan dengan seseorang. Nah, kenapa? Karena hormon itu nggak peduli nilai-nilai kehidupan, saudara. Hormon itu netral dalam nilai. Jadi, kamu mau seks dengan istrimu atau dengan orang lain, itu bondingnya sama. Apakah itu cuma encounter satu orang, satu kali, atau komitmen yang seumur hidup, bondnya sama. Nah, saudara tahu gak kenapa ini penting? Karena bonding itulah, experience itulah yang membuat kita mempunyai memori emosional di kepala kita dan membuat pengalaman itu sukar dilupakan. Nah, di dalam pernikahan, di hormon ini sangat membantu dan sangat menolong. Tuhan tahu, saudara tahu gak? Tuhan tahu bahwa di dalam banyak momen-momen dan banyak hari, pernikahan akan sangat sulit. Kita butuh untuk pertolongan, untuk bisa memilih pasangan kita setiap hari. Kadang akan ada waktu kita gak suka sama pasangan kita. Kita bakal bertengkar, tagihan akan muncul, yang bayi akan sakit, yang baby, anak-anak akan sakit, mertua lagi datang, mertua menyebalkan, ada hal-hal darurat terjadi dan stres akan overshadow the relationship. Stress akan bikin kita sulit mengasihi satu sama lain. So, jadi Tuhan itu bikin semacam hard restart. Atau kata orang yang komputer, override system. Yang hormon itu, yang membuat kita tetap menempel, tetap terkoneksi, tetap bonding apapun yang terjadi. Itulah yang bernama seks. Yang membuat kita tetap bonding, pas kaya, miskin, sakit maupun senang. Ini membuat kita tetap loyal sama pasangan kita walaupun keadaan lagi gak mudah. Nah, makanya ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya rasa ini sesuatu yang dampaknya besar sekali. Tuhan sudah tahu bahwa relationship itu gak mudah, makanya dia install itu supaya dalam marriage apapun terjadi kamu terus stick together. Terus apa yang akan terjadi kalau misalnya kita punya punya sexual partners lebih dari satu? Ini yang kita terjadi. Sama seperti kalau kita itu menempel, terus kita putus, menempel, terus putus, menempel, terus putus. Maka cuma masalah waktu sebelum kemampuan kita menempel, kemampuan kita untuk terkoneksi, bonding itu melemah. Idenya sama seperti amplop, saudara. Kalau saudara buka amplop pertama itu menempel. Tapi kalau misalnya dibuka lagi, terus ditempel lagi, dibuka lagi, tempel lagi, cuma masalah waktu sebelum glue-nya hilang. Makanya rasa-rasanya seakan-akan kita jadi gak bisa terkoneksi lagi dengan orang. Karena kita sudah terlalu banyak nempel sama orang. Dan ini yang terjadi. Makanya tiba-tiba jangan bayangkan kalau tiba-tiba perasaan yang sayang banget bisa tiba-tiba ngilang. Makanya ini yang menarik, saudara. Dengan kehidupan begitu seksual, tak disangka perceraian di Amerika tetap 50% lebih, saudara. So, this is just the reality. Ini bukan cuma soal ideal, ini bukan cuma soal dosa atau enggak. Kayaknya memang diciptakan sesuai desainnya Tuhan. Dan kalau saudara enggak sesuai desainnya, maka kita free untuk memilih apapun yang kita mau. Tapi kita nggak bebas dari konsekuensinya. Saudara bebas untuk memilih apapun yang saudara mau, tapi saudara tidak bebas dari konsekuensinya. Makanya saudara, sebenarnya memilih untuk hanya dengan istrimu adalah sebuah langkah untuk kamu memprotek kesucianmu, rohmu, jiwamu, dan tubuhmu. Ini bukan cuma soal virginity, soalnya bukan cuma soal memberikan keperawanan pada orang yang kamu sayang. Nggak cuma soal itu. Ini bicara soal bagaimana kamu tetap bisa punya kemampuan untuk bonding. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kamu bonding dengan satu orang sekali seumur hidup. Dan di dalam lokalisasi yang bernama pernikahan. So, saya tahu ini cukup panjang, saya tahu ini cukup detail, tapi tampaknya ada alasan kenapa Tuhan menciptakannya semua. Saudara jangan lupa dengar khotbah yang pertama,
minggu kedua, juga minggu ketiga hari ini. Supaya saudara bisa dapat gambaran akurat tentang sexual life. Saya berdoa supaya sexual life-mu menjadi sexual life lebih baik. Apapun keadaan mau kamu single menikah, saya berharap semoga Tuhan memulihkan kembali kehidupan seksualmu. Dan supaya kamu punya hikmat, punya kasih karunia untuk bisa mengelolanya. Bagi kamu yang sudah pernah berkali-kali, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Bagi kamu yang mungkin sudah pernah punya masalah yang buruk, Tuhan tidak pernah menyerah sama kamu. You can still have a happy life. Dan jangan pernah menyerah. Saya mau kasih tahu kebenarannya. Sehingga pada waktu saudara bisa memegang tubuhmu dengan indah. Kamu bisa mengelola badanmu, mengelola tubuhmu dengan indah. Karena sekali lagi, yang paling tahu satu barang, itu bukan yang punya, tapi yang buat. I hope you have a very good sex life. I hope saudara bisa punya dasar seksualitas yang jelas. Catat khotbah ini, renungkan yang berkali-kali selama 3 minggu ini. Sehingga saudara dapat gambaran yang jelas. Saya harap memberkati. Dan jangan lupa ada lebih dalam lagi. 2 hari dari sekarang, hari Selasa. Dan saya berharap bahwa, dan jangan lupa mungkin mention saya, tag saya di Instagram untuk highlight mana, quotes apa atau statement mana yang paling kena di kamu. Saya akan repost, saya pengen tahu statementnya seperti apa, apakah ini membantu saudara apa enggak. Nah saudara, mari saudara menguatkan. I hope you're blessed. Thank you and God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu selesai berbicara, tapi engkau belum. Dan biarlah engkau tetap berbicara. Biarlah kami diberikan hikmat untuk bisa mencerna apa yang dibagikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar kekuatanmu menjadi dan kesabaranmu, penguasaan diri bisa hadir hidup kami. Karena kami tahu kami semua bisa menguasai diri. Karena penguasaan diri adalah bagian dari buah roh. Dan saat kami ada dalammu, kami akan menghasilkan buah roh Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biar semua anak-anakmu, biarlah mereka menjadi satu pribadi-pribadi yang bisa mampu menguasai diri mereka. Dan punya gambaran jelas sehingga mereka bisa memperlakukan tubuh mereka sesuai desainmu. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang kami terima berkat dan bersaudara padamu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan terus menerus dari Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai kami bertemu engkau kembali. Terima kasih kau gak pernah menyerah sama kami. Terima kasih selama-lamanya kau menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. See you.